Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat dan senantiasa dalam keadaan yang bahagia. Amin, amin, Allahumma amin. Dan sangat senang sekali dan bersyukur Bu Aini pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan anak-anak hebat semuanya dan semangat untuk membacakan buku. Ya, dan buku kali ini yang dibawakan oleh Bu Aini sangat menarik, yakni berjudul, yuk kita buka bersama. 3, 2, 1. Kisah-kisah teladan menakjubkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dengan ilustrator Kakak Dadan Daniana dan diterbitkan oleh Mitra Edukasi Indonesia. Yuk simak sampai selesai ya ceritanya agar anak-anak dapat mengambil hikmah dari cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Dan kali ini Bu Aini akan membacakan cerita yang berjudul Berniaga ke Syam. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkisah Abu Thalib bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa orang Quraisy pernah pergi ke Syam. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta menghampiri mereka, lalu ia memegang tangan Rasulullah dan berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Dia adalah seorang utusan Tuhan semesta alam, dan dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Naim. Nah, kita ikuti bersama ya anak-anak. Berniaga ke Syam. Rasulullah sudah dikenal sebagai seorang yang jujur dan pandai menjaga amanah. Bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran dan amanahnya ini terkenal sampai ke seluruh penjuru kota Makkah. Sehingga pada masa mudanya Rasulullah dipercaya untuk menggembala kambing-kambing milik orang kaya di Makkah. Pada suatu ketika tersebutlah Khadijah, seorang saudagar yang kaya raya. Khadijah sedang mencari orang yang dapat dipercaya untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Cukup sulit Khadijah mencari orang yang akan dipercayainya, sebab barang yang akan dibawa untuk berdagang itu cukup banyak. Dan perjalanan ke Syam itu cukup jauh, memakan waktu yang tidak sebentar, yaitu sekitar 4 bulan dengan berjalan kaki. Maka ketika Rasulullah yang terkenal dengan kejujurannya mendatangi Khadijah dan menyatakan diri bersedia untuk membawa barang dagangan Khadijah ke Syam dengan perjanjian akan berbagi keuntungan. Khadijah merasa sangat senang karena merasa menemukan orang yang sangat cocok untuk dipercayainya.
Meskipun demikian, Khadijah meminta pegawainya yang bernama Maisaroh untuk menemani Rasulullah pergi ke Syam bersama kafilah dagang lain yang hendak menuju ke sana. Khadijah menitipkan pesan pada Maisaroh untuk memperhatikan gerak-gerik Rasulullah. Tibalah hari yang ditentukan. Rombongan para saudagar dan para pegawainya berkumpul di dekat pintu gerbang kota Makkah. Masing-masing mempersiapkan dan memeriksa kembali barang dagangan dan perbekalan yang akan mereka bawa, termasuk Rasulullah dan Maisaroh. Setelah memastikan tidak ada barang maupun orang yang tertinggal, maka rombongan kafilah dagang itu pun berangkat bersama-sama keluar gerbang kota Makkah menuju Syam. Dengan disaksikan oleh para anggota keluarga mereka dan penduduk lainnya yang ditinggalkan di Makkah. Rombongan kafilah dagang itu berjalan dengan beriringan, selalu menjaga jarak dengan anggota rombongan yang lainnya, agar tidak tertinggal atau bahkan dibegal oleh perampok yang umumnya mengincar pedagang yang terpisah dari rombongan. Perjalanan menuju Syam itu sangat jauh dan berat. Selain harus waspada terhadap serangan perampok dan serigala liar, mereka juga harus menempuh rute perjalanan yang berat, menyeberangi padang pasir yang terkenal panas dan tandus. Jika ada yang tertinggal dari rombongan selama di padang pasir, tentu akan sangat kesulitan menemukan jalan kembali yang benar, karena kemanapun mata memandang, rasanya semua arah sama. Ketika di tengah padang pasir itulah Maisaroh menemukan keganjilan. Entah mengapa dia melihat sebuah awan yang selalu melindungi dia dan Rasulullah dari teriknya sengatan sinar matahari. Kemanapun mereka melangkah, awan tersebut selalu mengikutinya. Akan tetapi, anggota rombongan kafilah dagang yang lainnya tidak ada yang menyadari hal tersebut. Tibalah mereka di Basro, sebuah kota kecil dekat Syam. Pada saat mereka tiba di sana, rupanya sedang ada perayaan di kota Basro. Sehingga para anggota kafilah datang itu memutuskan untuk berhenti. Dan mereka pun menggelar dagangan mereka. Ketika itu Rasulullah berteduh di bawah rindangnya pohon dekat kuil seorang rohib. Dari kejauhan sang rohib terus memperhatikan gerak-gerik Rasulullah yang sedang beristirahat. Kemudian dia bertanya kepada Maisaroh, "Siapakah orang itu?" tanyanya. "Hanya seorang pria Quraisy dari Makkah," jawab Maisaroh. Lalu sang rohib pun berkata, "Sesungguhnya dia bukan orang sembarangan. Tidak ada orang lain yang berteduh di bawah
pohon itu, melainkan dia seorang nabi. Maisarah pun tercengang mendengar ucapan sang rohib. Keesokan harinya mereka sudah tiba di Syam. Maisarah terus memperhatikan gerak-gerik Rasulullah. Cara Rasulullah berdagang sungguh membuatnya takjub. Rasulullah menyampaikan dengan jujur apa adanya tentang barang yang dijualnya. Bahkan ketika barang tersebut ada cacatnya, Rasulullah menyampaikan hal tersebut kepada orang yang akan membeli barangnya. Rasulullah pun menjual dengan jujur. Beliau mengatakan bahwa modal barang itu sekian. Beliau mengambil untung sekian, jadi harganya sekian. Beliau tidak mengambil keuntungan terlalu besar, sehingga hal tersebut membuat orang merasa senang untuk membeli barang dagangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang dagangan Rasulullah pun menjadi laris dan habis dalam waktu sebentar saja. Mereka pun pulang kembali ke Makkah dengan membawa keuntungan yang besar. Sesampainya di Makkah, Maisarah menceritakan semua hal tentang Rasulullah. Mulai dari awan yang selalu mengikutinya kemanapun Rasulullah pergi, ucapan sang rohib, hingga kejujuran Rasulullah dalam berdagang. Khadijah pun merasa sangat senang. Karena selain mendapat keuntungan yang sangat besar, dia merasa tidak salah pilih telah mempercayakan barang dagangannya dibawa oleh Rasulullah. Selain itu, Khadijah pun takjub dengan semua yang diceritakan oleh Maisarah tentang Rasulullah. Dan hikmah dari kisah yang sudah dibacakan oleh Bu Aini tadi adalah anak-anak milikilah sifat jari yang jujur ya, kemudian amanah, dapat dipercaya. Jujur baik dalam setiap ucapan dan perilaku kita. Karena cepat atau lambat, kejujuran akan membawa keberuntungan bagi kita. Karena kejujuran selalu berbuah manis dan begitu pun sebaliknya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari cerita yang berjudul Berniaga ke Syam. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan dan kekhilafan. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dan tetap semangat untuk belajar dan tetap semangat untuk membaca. Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.